Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya pada kesempatan yang penuh barakah ini, atau selesai kita melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya mari kita mensyukuri nikmat tersebut. Nikmat yang tentunya tidak akan bisa kita menghitung. Semua nikmat yang Allah titipkan, Allah anugerahkan untuk kita seumur hidup kita sampai hari ini, sampai detik ini. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak ada cara yang paling baik untuk mensyukuri nikmat Allah itu melainkan dengan terus memperbaiki kualitas ubudiyah kita, penghambaan kita, kualitas ketaatan kita, memperbanyak ibadah kita, memperbanyak sujud kita, memperbanyak rukuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini dianggap oleh Allah sebagai bentuk kesyukuran kita atas nikmat-nikmat yang Allah titipkan untuk kita hingga hari ini. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tentunya mesti kita berkomitmen untuk terus menyampaikan salam dan salawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau, mencintai beliau. Mudah-mudahan kita dipantaskan menjadi barisan dari umat-umat beliau. Mudah-mudahan beliau kelak mengenali kita di yaumil mahsyar dan beliau berkenan memberikan kita syafaatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah cukup lama ya kita tidak bermuajahah, bertatap muka dalam rangka untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak faktor yang menyebabkan kita sudah lama mengkaji hadis Rasulullah, namun semua itu atas izin Allah, atas kehendak Allah. Alhamdulillah dengan izinnya juga pada hari ini kembali kita akan menyimak kembali hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas hadis yang ke-25 ya, dari Arba'in An-Nawawi. Hadis yang ke-25. Jadi hadis yang ke-25 ini Bapak Ibu tentang jenis-jenis sedekah, gitu ya. Di masyarakat kita Pak ya, kalau disebut sedekah pasti yang terbayang atau yang terpikir sedekah itu harus duit ya, harus duit sedekah itu. Seolah-olah kalau tidak duit orang itu tidak sedekah ya. Nah ini ternyata kurang tepat.
sedekah di dalam Islam itu cakupannya sangat luas. Bisa duit, bisa bukan duit, bisa materi, bisa bukan materi. Kalau seandainya sedekah itu cuma duit, Pak, mohon maaf, berapa banyak uang yang tidak katik duit. Nah, jadi dia tidak katik loka, tidak katik peluang untuk sedekah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membatasi itu. Nah, beda dengan zakat. Kalau zakat memang harus harto, makanya ada namanya zakat mal, zakat harto, gitu ya. Tapi kalau sedekah bisa bentuknya harto, bisa bentuknya bukan harto. Nah, hari ini kita akan lihat, Pak, bagaimana kesalahpahaman tentang sedekah itu pula itu pernah dialami oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, kita lihat bagaimana ceritanya ini, Pak, ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin, nah, dari Abi Dzar. Jadi riwayat ini diceritakan oleh Abu Dzar, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat senior lain, ya, seorang sahabat Nabi yang soleh, yang terkenal, ya, yang senior. Kata Abu Dzar, Bapak Ibu sekalian, Abu Dzar cerita nih, Pak. Apa cerita dia? Kata beliau, anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, kata beliau, orang-orang miskin di antara sahabat-sahabat Rasulullah itu. Nah, jadi Pak, sahabat Nabi itu kalau dari sisi kekayaan, dari sisi kemampuan itu sama kayak cak kita. Ada sahabat yang kayo, ada sahabat yang setengah kayo, ada sahabat yang pas-pasan kemampuan ekonominya. Tapi ada juga sahabat Nabi itu yang miskin, yang fakir. Sahabat Nabi yang kayo, misalnya contoh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Yang miskin contohnya siapa? Contohnya Bilal bin Rabah, itu miskin, ya. Kemudian Umayyah itu juga termasuk yang miskin. Jadi sahabat Nabi itu terbagi dua, ada yang kayo, ada yang miskin. Tapi kalau soal iman, kayo dan miskin itu tidak katik jaminan, tidak katik jaminan. Karena Rasulullah sudah mengatakan, kalau soal iman, kedudukan di hadapan Allah, Allah tidak melihat siapa yang paling kayu, siapa yang paling tinggi jabatan kekuasaannya. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Allah tidak memandang kamu dari seberapa banyak harta kamu, dari seberapa tampan kamu, ya, dari seberapa keren kamu, dari nasab kamu, tidak, Pak. Tetapi yanzuru ila qulubikum wa taqwakum. Tapi Allah itu memandang kita, siapa yang paling bagus hatinya, siapa yang paling bersih hatinya, siapa yang paling tulus hatinya, dan siapa yang paling bertakwa. Jadi kayu miskin itu lalamu, sudah ada sejak lama. Korun kayu, tapi dibenamkan di dasar bumi. Firaun kayu, Pak, punya istana, tapi juga dibinasakan. Haman pinter, kayu juga dibinasakan. Kayu miskin itu lalamu, ya. Nabi Ayub jatuh miskin, biasa, Pak. Nah, termasuklah sahabat Rasulullah, Pak, terutama sahabat-sahabat Nabi yang baru datang ke Madinah, yang mereka hijrah, yang asalnya penduduk Mekah. Jadi kan hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Nah, sahabat-sahabat Nabi yang datang dari Mekah untuk hijrah ke Madinah itu, Pak, hijrah itu kan meninggalkan semua yang mereka miliki, Pak. Meninggalkan kebun, ya, meninggalkan perdagangan. Penduduk Mekah tuh ekonominya didapat dari perdagangan.
Mereka berdagang lintas negara, perdagangan mereka. Nah, ketika sampai Madinah, Madinah ini sumber ekonominya dari hasil bumi, Pak. Bisa pertanian, bisa perkebunan. Tidak cocok gawean itu. Nah, sahabat-sahabat dari Mekah ini, yang kaum muhajirin ini, Pak, sudah berkorban untuk hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Meninggalkan harta, meninggalkan perdagangan, meninggalkan segala yang mereka miliki. Nah, ketika nyampe Madinah, itu ada yang tidak bisa bangkit, Pak. Jadi miskin itulah. Tapi ada yang bisa bangkit. Ya, nah, jadi sahabat Nabi di masa itu, kaum muhajirin itu terbagi dua. Ada yang miskin, ada yang biasa-biasa be, ada yang bisa kayu. Tapi penduduk Madinah juga cak itu juga kaum Ansor. Ada yang miskin, ada yang kayu. Intinya sahabat Nabi baik dari kaum muhajirin atau kaum Ansor itu ada yang kayu, ada yang miskin. Nah, dalam cerita hadis ini diceritakan oleh Abu Dzar, sahabat-sahabat Nabi yang miskin itu, Pak, itu datang, Pak, menemui Nabi, Pak. Sahabat-sahabat Nabi yang miskin itu, yang tidak mampu itu, yang fakir, yang fuqara, ya, mereka itu datang menemui Nabi, Pak, menjumpai Nabi. Ada sesuatu yang membuat mereka itu ganjel, ya, membuat mereka itu ingin bertanya kepada Rasulullah. Apa, Pak, perkataan mereka? Gini, Pak, mereka ngomong saya ini, Pak, sahabat-sahabat Nabi yang miskin tadi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, yaitu kepada Nabi Muhammad. Zahaba ahlud duthur bil ujur, kata beliau. Sahabat-sahabat yang kaya itu, kata orang miskin ini, Pak, sahabat yang miskin ini, ya Rasulullah, sahabat-sahabatmu yang kaya itu telah mengungguli kami, mendahului kami dari amal-amal kebaikan itu. Kalah kami nih ya Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang kaya itu, kata sahabat-sahabat yang miskin ini, Pak. Ngapo? Yusalluna kama nusalli. Ya, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Maksudnya mereka sholat, kami sholat. Sama kan? Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami juga puasa. Ya. Tetapi wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Sama, mereka sholat, kami sholat, oke. Mereka puasa, kami puasa, oke. Tapi sikok ya Rasulullah, yang tidak pacak kami lakukan itu, mereka bisa bersedekah dengan hartonya, sedangkan kami tidak baca. Jadi mereka tuh lebih unggul, kata para sahabat itu. Nyambung, baik? Jadi seolah sahabat tuh nak ngomong cak ini, ya Rasulullah, pasti kami kalah lah dengan sahabat yang kayu itu. Mereka oke lah kalau soal sholat kami pacak sholat, soal puasa kami pacak puasa. Tapi kalau soal sedekah dengan harta, wah, ngangkat tangan kami ya Rasulullah. Nah, berarti mereka lebih unggul dari kami. Itu dalam pikiran benak sahabat saat itu, Pak. Ya, ini terkesan seolah-olah sahabat-sahabat yang miskin ini iri. Tapi irinya benar, iri dalam hal yang benar. Hasad. Ya. Iri yang tidak boleh itu hasad. Nah, iri yang boleh namanya ghibthah. Namanya ghibthah. Ya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan begini, hasad itu adalah tidak senang dengan nikmat yang didapatkan oleh orang lain dan berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Jadi misalkan ada orang duitnya lebih banyak dari kita, Pak, kita tidak senang dan kita berharap mogolah duitnya itu hilang. Itu hasad, Pak. Sedangkan ghibthah tidak cak itu. Ghibthah itu merasa pengen juga dapat nikmat cak uang itu, tapi tidak mendoakan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Dia tuh pengen termotivasi, lemak dia pacak ke masjid itu pakai mobil. Aku pengen juga kalau aku ada mobil, aku nak ke masjid agung. Itu ghibthah namanya, Pak, tanpa mengharapkan nikmat itu hilang dari orang lain. Nah, yang tidak boleh itu hasad, dengki. Rasulullah mengatakan wa iyyakum bil hasad.
hati-hatilah kamu dengan hasad, dengan dengki. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al-hataba. Karena hasad itu, Pak, dapat membakar habis seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Amal-amal kebaikan kita ini habis, Pak, kalau kita hasad dengan wong, dengki dengan orang. Sebagaimana api yang membakar habis kayu bakar. Kayu dilahap oleh api, habis, Pak. Nah, kalau kita hasad ini penyakit hati, Pak, dengki. Iblis itu awal mula sombongnya itu berasal dari hasad, dengki. Dengki apa? Dia tidak senang sama Adam. Adam lebih unggul dari dia. Ya kan, ketika unjuk kebolehan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan Adam itu semua ilmu. Iblis lah tidak senang sejak lama dengan Adam itu. Ya, ketika masih berbentuk tanah, tendang-tendangnya kan. Dia tidak setuju ada saingan di langit itu. Tak setuju iblis. Sudah mulai rasa dengkinya itu. Puncak kedengkiannya itu ketika Adam berilmu, bisa menjawab semua yang diujikan itu. Malaikat tak baca apa benda itu, malaikat angkat tangan. Nah, sekarang kau iblis, apa itu? Iblis angkat tangan. Ketika Adam ditanya, Adam bisa, Pak. Makanya disuruh sujud. Sujud di situ maknanya menghormati ilmu Adam itu, bukan sujud nyembah, bukan. Makanya kalau kita berilmu, derajat kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah nak diangkat Allah, Pak. Lihatlah kalau kita di acara masyarakat, kalau kita berilmu, makan duluan, Pak. Tak? Duduk di depan, berfoto duluan kalau kita berilmu. Ya? Ketika Allah perintahkan fasjudu, sujudlah kamu semua. Malaikat, iblis disuruh sujud. Malaikat sujud, maksudnya itu nyelamati. Oh, bolehlah kau ini berilmu, bolehlah. Bukannya sujud nyembah Adam sebagai Tuhan, bukan. Dia menghormati keilmuan Adam. Tapi iblis nambah jadi, Pak. Nambah tak senang. Jadi orang dengki itu, Pak, orang dengki itu, ya, kalau ada orang dengki dengan kita, kapan dia bahagia, Pak? Saat kita ini, nikmat yang kita miliki itu hilang. Itulah kebahagiaan bagi orang yang dengki. Kapan dia menderita? Saat nikmat yang kita miliki ini tidak dia miliki dan semakin menjadi-jadi, nambah dia, Pak. Ya, kita beli tanah baru, panas langsung, membara-bara, ya, kelempang-kelempung, ribut di rumah itu, ya. Macam mana kata Aid Al-Qarni untuk menghadapi orang dengki itu? Jauhi. Semakin kita baiki, Pak, orang dengki itu, semakin sakit dia. Ngapa? Bukan itu soalnya. Soalnya itu adalah karena kita lebih unggul dari dia. Saat keunggulan kita itu menghilang dari diri kita, wow, dia senang, bukan main. Nah, itu tidak boleh, Pak. Habis amal kita. Nah, yang iri yang boleh itu namanya ghibta. Jadi seandainya, makanya kata Rasulullah SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri kecuali dengan dua hal. Yang pertama, seorang laki-laki iri kepada seseorang yang orang itu dinjuk harta, dengan hartanya dia berinfak, berzakat, bersedekah. Kita iri, pengen juga cak dia. Kalau aku ada harta, pastilah aku lebih dari dia. Tapi kita tidak mengharap nikmat dia itu hilang, Pak. Atau yang kedua, kepada seseorang yang punya ilmu. Woi, kalau aku punya ilmu cak dia, pengen aku cak itu. Tapi tidak berharap ilmu dia itu hilang. Ya, jadi sifat-sifat cak ini ada galau, Pak, di seluruh komunitas. Jangankan di masyarakat, di kalangan para asatid itu pun sama. Di kalangan para ustadz-ustadz itu banyak yang timbul dengki. Ustadz ini dengki sama ustadz ini, karena ustadz ini lebih banyak jamaahnya. Dipersekusi, ya tak? Mulai gitu, ya? Gara-gara disambut umpamanya 1000 jamaah, ustadz ini paling cuma 7 ekor, mulai dia menginyo radikal dan sebagainya. Ya banyak, Pak, aja itu. Ustadz ini ngomong jangan datangi ustadz ini, kajian ini, padahal dia itu dengki. Ya banyak. Jadi bukan cuma masyarakat awam, orang-orang cerdas pun banyak yang
kena penyakit hati, penyakit dengki. Padahal katik guna habis ibadah kita itu, ya. Nah, jadi sahabat-sahabat yang miskin ini Pak, bukannya hasad, tapi mereka ghibtah. Mereka tuh merasa kalah kita beramal sama sahabat yang kaya ini, ya. Kan perintah Allah Pak, wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah kamu berlomba-lomba terhadap amal soleh itu. Fastabiqul khairat. Kita ini berlomba-lomba Pak. Jadi kalau ada, mohon maaf, ada tetangga kita rajin ke masjid, dak galak kalah itu positif. Dialah tua, masih semangat, aku masih muda. Nah, itu iri yang positif. Iri yang positif. Dia baik masih kuat tahajud, masa aku tak kuat? Nah, ini iri yang positif. Ya. Nah, sahabat-sahabat yang di sini nih Pak, ngelihat Pak, kita kalah beramal ini. Sahabat-sahabat yang kaya nih, mereka lebih unggul dari kita. Ngapa? Karena mereka punya harta, kita tidak punya. Ngapa Pak? Karena di benak para sahabat itu sedekah itu adalah harta. Makanya mereka ngomong cak ini, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, mereka sedekah dengan harta, kelebihan harta yang mereka miliki. Sedangkan kami tidak baca. Kalau sholat kami baca, puasa kami baca, tapi sedekah tidak bisa. Maka apa Pak? Jawaban Rasulullah Pak. Ya, apa kata Nabi? Beliau berkata gini Pak, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Kata Rasulullah ini Pak, bahasa mudahnya cak ini, bukankah Allah itu tidak hanya mengatakan sedekah itu cuman dengan harta? Bukankah ada cara lain untuk sedekah? Tidak mesti dengan duit. Gitu ya? Cak mana caranya? Nah, ini Pak, Nabi menyebutkan ada 4 cara. Tapi sayangnya Pak, 4 cara ini juga pacak dilakukan oleh orang yang kaya itu. Itu masalah, itu lemahnya orang kaya itu Pak. Asal kayanya benar. Makanya harus dinikmati betul kalau kita punya kelebihan itu, ya. Jadi ya sudah, tergantung sekarang siapa yang paling banyak melakukan amalnya. Apa Pak 4 itu Pak? Ini contohkan Nabi ini Pak. Ya. Kata Rasulullah SAW, pertama Pak, inna bikulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah. Ini yang pertama Pak. Zikir itu sedekah. Setiap kali kita zikir, entah mengucapkan tasbih lapasnya subhan, saat itu Bapak tuh sedang sedekah. Mudah tak sedekah? Mudah. Uang kaya belum tentu baca Pak mengucapkan ini. Ngapu? Karena banyak yang diurusnya. Nah, inilah miskin, kata apa-apa tak baca nyebutkan ini. Sedekah paling gampang tasbih subhanallah, tambahi bila perlu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kata An-Nawawi, wong yang rajin melafazkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu tidak akan pernah kekurangan apapun, dicukupkan oleh Allah. Dawamkan paling tidak sehari 100 kali subhanallah bihamdihi subhanallahil azim sebelum subuh. Wah, itu lebih bagus ya, sebelum qomat subuh itu jarak. Jadi setelah selesai sholat sunnah, nak nunggu qomat itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah, dicukupi Pak seluruh kebutuhan kita. Siapa yang mencukupi? Bukan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah ya. Takbir, apa takbir? Allahu akbar, tapi pelan-pelan baik, gak ujung nak demo ya. Allahu akbar, melihat sesuatu yang agung ya tak? Yang perlu dibesarkan, ternyata yang lebih besar adalah Allah. Allahu akbar. Sedekah Pak ya. Tahmid, apa tahmid? Alhamdulillah. Sedekah Pak. Alhamdulillah, baca sholat, alhamdulillah, baca makan, alhamdulillah masih ada minum, alhamdulillah masih ada duit di dompet. Sedekah, sedang sedekah gitu.
Kemudian tahlilah, tahlil. Apa tahlil? La ilaha, sedekah. Bahkan lebih lemah Pak tahlil itu, selain sedekah dapat nasi pula gitu kan. Kalau tahlilan tuh, ya rugi enggak galak tahlilan itu kan. Sedekah. Jadi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, sedekah. Bahkan Rasulullah mengatakan kalimat yang paling disukai Allah itu adalah la ilaha illallah dan alhamdulillah. Ya, dalam riwayat itu. Tapi kalau mau digabung bagus, sedekah. Masa ada ini dilakukan? Siapapun bisa, Pak. Ya. Tapi pada intinya Rasulullah itu nak mengatakan bahwa sedekah yang bisa dilakukan oleh orang kaya itu adalah zikir. Zikir. Zikir yang paling afdol itu adalah afdolul zikri la ilaha illallah. Dari sisi kalimat yang diajarkan Nabi. Tetapi zikir yang paling utama itu sebenarnya adalah Al-Quran, membaca Quran. Kenapa? Karena nama lain dari Al-Quran itu adalah Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang turunkan Az-Zikra. Az-Zikra itu maksudnya adalah Quran, peringatan. Al-Quran itu sebagai zikir, sebagai peringatan. Jadi tidak boleh Pak kita sehari itu lewat dari baca Quran, jangan. Ya, seayat jadilah, seayat. Alif lam mim shadaqallahul azim. Takoan tapi ya jurungnya, takoannya itu. Tambahlah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zikir berarti sedang sedekah. Nah, cuman jangan pula duit ado nak zikir baik, dah akhirnya ngapa Pak? Tidak sedekah. Nah, yang penting kita zikir. Nah, itu pelitnya, nih. Ini bagi orang yang memang tidak punya. Yang lebih bagus punya duit, sedekah dengan zikir lebih bagus. Ya, jadi jangan takoan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama Pak. Jadi zikrullah itu termasuk zikir. Bahkan Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbahu bukratan wa asila. Ciri orang beriman itu kata Allah dalam Al-Quran adalah memperbanyak zikir setiap pagi dan petang, pagi dan sore. Orang beriman itu Pak tidaklah memulai hari dan menutup aktivitas kecuali dia zikir. Zikir pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Sore, amsayna wa amsay mulku lillah la syarikalah. Ada Pak zikirnya, baca, cari banyak bukunya. Zikir yang diajarkan Nabi di waktu pagi, zikir yang diajarkan Nabi di waktu sore. Sedekah. Selain sedekah, tenang hati. Allah dewe yang ngomong, cak mana cara menenangkan hati? Pakai duit bisa, tapi tidak kekal. Pakai harta bisa, tapi tidak abadi. Bisa Pak. Kita tenang lihat cucung, bisa kan? Tapi sementara. Tidak kenyang hati kita Pak. Hati kita itu tempatnya tenang itu kan hati kan? Hati kita itu makanan utamanya itu bukan harta, bukan dunia, bukan, tetapi makanan aslinya hati itu adalah santapan hati itu adalah zikir Pak. Dia tuh baca tenang tuh hati itu stabil kalau zikir, zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah kata Allah, hanya dengan mengingat Allah lah hatimu pasti akan tenang. Ya, itu. Jadi banyak orang mencari ketenangan, ngisep narkoba, ngisep sabu, tenang tapi sementara dan ngancur ke. Carilah ketenangan yang kekal abadi, zikrullah. Kalau 110 kali belum tenang, tambahi 100 kali. 100 belum, tambah 1000 kali. Ya, selain menenangkan hati, kita sedang bersedekah saat itu. Ya. Nah, itu Pak. Yang pertama, zikir. Jadi, bisa tak kita bersedekah tanpa dengan harta? Bisa, yaitu dengan zikir. Ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Nabi mengatakan selain zikir itu adalah
Wa amru bil ma'ruf, amar bil ma'ruf, amar ma'ruf, Pak. Amar ma'ruf, apa amar ma'ruf itu? Mengajak kebaikan, nasihati orang, mensupport orang, pokoknya mensupport perbuatan-perbuatan baik, hal-hal yang baik itu sedekah. Walaupun kita belum pacak melakukan perbuatan baik itu, tapi kita memfasilitasi orang dapat berbuat baik, itu sedekah. Misal contohnya Bapak, nyumbang masjid, ini sedekah. Kita belum ada duit, kita ada kenal, ada wong yang biasa galak nyumbang, kita datangi, woi tolong masjid kami. Bapak sebagai fasilitator, orang itu nyumbang karena Bapak, itu sedekah. Itu yang disebut amar ma'ruf, ya. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan serupa seperti orang yang melaksanakan kebaikan itu. Jadi kalau kita menunjukkan tempat berbuat baik, orang lain melakukan perbuatan baik karena kita, maka kita dapat kebaikan di situ. Itu namanya amar ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, ya. Jadi jangan malu-malu kalau kita nak berbuat baik itu, Pak. Ngajak orang berbuat baik. Orang sekarang ini kan, Pak, ngajak maksiat galau beda malu, Pak. Ya enggak? Masa kita ngajak baik ada galak? Ada acara maulid, kita ajai wong galak, kita malu. Tapi orang-orang biasa be, narkoba dan sebagainya tidak malu. Perhatikanlah, Pak, di BKB itu kalau ada acara musik umpamanya, ramai itu kan, Pak, itu tidak diundang, tidak, Pak, tidak diundang, datang ramai. Di masjid ini, Pak, diundang sekali ke rumah, wong tidak datang. Bener tak? Sepi malah, ya. Pas diminta sumbangan, cak yoyonya, ya tak? Diminta sumbangan, alah tiap hari sumbangan ini, ngasih duit 10.000. Pas acaranya datang di 7 beranak, dapat 7 nasi kotak, duitnya ngasih 10.000, ya. Nah, ngasih 10.000, ngoceh-ngoceh pula, datang 7 beranak, dapat 7 nasi kotak, boleh untung, ya. Nah, itu banyak kejadian cak itu, ya. Jadi amar ma'ruf, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi yang ketiga itu amar ma'ruf. Jadi jangan pernah kita itu menyepelekan kebaikan apapun. Jadi kalau ada lokak berbuat baik, terdepan, ya. Ada peluang kita untuk mengajak orang berbuat baik, ke terdepan. Jadi kalau kita tidak bisa melakukannya, tapi kita memfasilitasinya, maka kita pun termasuk sedang bersedekah, ya. Yang sering saya contohkan, misalkan tadi lagi ada acara di masjid ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita berpikir, apa yang bisa aku bantu untuk majelis, untuk dakwah ini, misalkan. Duit aku tak kate, ini tak kate. Oh, apa, bersihkan ambal. Itulah mungkin yang bisa kita bantu, ya. Peluang-peluang kebaikan itu ada galau, asal kita galak, ya. Apa yang bisa kita kontribusikan untuk agama ini, itu bisa, Pak. Apa hobi kita, itulah dakwah kita. Apa kepacaan kita, itulah dakwah kita. Jadi kalau Bapak pacak bertukang, itu kange masjid, ya, ada yang rusak, tidak usah nak manggil wong, ya tak, misalkan Bapak pacaknya ngetik, dah Bapak yang gagek buat undangan acara umpamanya, Bapak dah baca ngapa-ngapa, ya sudah, menyebarkan baik. Yang hobi makan, pacak tak kontribusi, pacak seksi konsumsi gagek. Kalau makanan tak habis, dia ngabisinya, ya. Pacak galau, Pak. Jadi asal kita ni galak dah kita pahalo, kita ni lah banyak dosa. Jadi kita ni nak beramal kan, nak beramal dengan duit tak apa, tak baca, berarti tinggal apa yang kita punya, itu baik, namanya amar ma'ruf itu, ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Rasulullah mengatakan wa nahyu an munkar. Selain amar ma'ruf, nahi mungkar. Nahi mungkar pun termasuk sedekah. Nahi mungkar itu berarti mencegah, menutup peluang-peluang adanya dosa.
Ini bakal jadi tempat budak-budak ngaibon, tutup celah itu. Ini bakal terjadi maksiat, tutup celah itu. Mencegah kemungkaran. Tapi kita mampu apa tidak? Ya, kita punya wewenang apa tidak? Kita punya keberanian apa tidak? Kadang wong ini punya keberanian tapi tidak punya wewenang, Pak. Susah juga, beda. Tapi ada yang punya wewenang tapi tidak kati keberanian. Itu namanya lemah, beda. Karena masyarakat ini dibatasi untuk nahi mungkar itu. Maka cak mana nahi mungkar yang paling efektif itu adalah yang berada di bawah naungan kita dulu. Keluarga kita, beda. Orang terdekat kita, semampu kita. Ya, seoptimal mungkin, hasil urusan Allah. Ya, karena kita ini bukan pemberi hidayah. Yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Rasulullah nangis, Pak, ketika pamannya Abu Thalib itu tidak bersyahadat. Tapi tangisan Rasulullah itu tidak katik gunung, karena yang memberi hidayah itu Allah. Nabi Nuh alaihissalam, anak dan istrinya tenggelam, tidak pacak beliau selamatkan, tidak bisa, Pak, diselamatkan. Nabi Lut, anak dan istrinya menjadi wong yang mendukung LGBT. Nabi Lut, Pak, tidak bisa diselamatkan oleh Nabi Lut. Kenapa? Karena hidayah itu bukan di tangan manusia, bukan di tangan para nabi, apalagi di tangan cak kita ini. Kita ini cuma nyampe ke melarang yang buruk. Hasilnya adalah biarlah dia berjuang dan Allah memberikan hidayah itu. Ya. Tapi Allah tidak pernah menyebut nabi-nabi itu orang yang gagal, tidak pernah. Karena memang innaka tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau pengen seseorang yang kau cintai dapat hidayah, tapi ketahuilah, kata Allah, hidayah itu adalah kehendak Allah. Tugas kita apa? Fadzakir innama anta mudzakir. Cuman mengingatkan saja. Ya. Nah, selain kita dapat pahala, saat itu kita sedang bersedekah. Jadi melarang dari perkara-perkara yang mungkar, perkara dosa, perkara maksiat, itu sedekah, Pak. Sedekah. Tapi ada resiko. Nah, itu ya. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama tadi zikir, yang kedua amar ma'ruf, yang ketiga nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini, Bapak Ibu, adalah ciri umat terbaik. Jadi kalau umat ini tidak lagi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka keluar dari statement umat terbaik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Jadi dari umat-umat Nabi dulu, Pak, kita ini jadi umat terbaik. Tapi ada syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kamu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu syaratnya. Ini hari, Pak, uang ini banyak nyari aman, ngurus ibadah dewek, gitu ya. Tidak peduli dengan ibadah orang lain. Betul dari sisi personal, betul ya, tapi kita harus buat program ya, seperti masjid harus punya program. Cak mano jamaah itu rame lah, berusaha masih tidak baca wajiwang sekayu apa boleh baut, ya lah, berusaha acara banyak, ini banyak, masih sepi ya. Nah, itu yang salah itu adalah dak kate acara, maka itu berarti salah pengurus, diminta pertanggungjawaban galau kaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umat terbaik, Pak. Kalau kita pengen jadi umat terbaik, amar ma'ruf nahi mungkar. Semua nabi terdahulu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang lebih susah itu yang mana, Pak? Amar ma'ruf atau nahi mungkar kira-kira? Lebih mudah lah ngajak uang berbuat baik atau melarang orang melakukan keburukan? Melarang ya. Karena kita tuh agak segan, Pak ya. Contoh lah, saya jawab, Pak. Misal ya, kita lagi di rumah, tiba-tiba ada tamu datang, ngobrol gitu, tiba-tiba masuk sholat zuhur, Pak. Kita ajak amar ma'ruf kan, dia udah galak masih. Dah, kita sholat lah akhirnya. Kita balik sholat, dia masih cak itu juga. Coba cak mana kita nak nahi mungkarnya kan?
kita agak kelu lidah kita kan, agak merasa tak lemah, tak biarlah dia tersinggung gitu kan. Karena menahi mungkar itu lebih sulit Pak, karena kita banyak yang akan kita jago perasaan, ya, jago masa depan juga, tak banyak uang tuh. Kalau ada bosnya nak melakukan perkara mungkar, tak pernah ditegur, ngapa? Takut dipecat. Biarlah, kendaklah dia yang berdosa. Nah itu Pak ya. Nah yang keempat Bapak Ibu sekalian, kita bisa bersedekah selain amar ma'ruf nahi mungkar. Ini Pak yang keempat, ini agak sedikit nyeleneh ya, tapi betul Rasulullah yang mengatakan Pak. Apa itu? Wa fi budai ahadikum sadaqah. Bahasa gampang itu adalah melakukan hubungan suami istri itu sedekah. Yang ada suami yang ada istri tapi ya, yang tak katik tak baca. Jadi seorang suami istri melakukan hubungan suami istri yang halal sedekah Pak. Nah ada sahabat yang penasaran itu Pak, tak kado masa melakukan hubungan suami istri itu sedekah. Apa kata sahabat Pak? Mereka berkata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, tak kado madai berhubungan suami istri itu sedekah yang halal itu ya. Apa kata Nabi? Ara'aitum, cak mana menurut kamu, law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, seandainya seseorang melakukan hubungan dengan pasangan yang haram, apakah haram? Haram tak Pak? Haram berarti berzina kan? Nah berarti sebaliknya, kalau dengan yang halal berarti dapat pahala, termasuk sedekah. Maka kata Nabi, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Cak itu juga kalau kita melakukan perbuatan yang halal maka kita dapat pahala. Nah jadi intinya itu adalah Pak, bahwa perbuatan halal yang kita kerjakan asal kita niatkan itu untuk ibadah, maka boleh jadi ibadah dan menjadi sedekah, tergantung niatnya. Contoh misalnya makan minum itu Pak, kalau niat Bapak supaya kenyang, supaya Bapak beraktivitas, makan itu cuma sekedar makan Pak. Tapi kalau makan selain supaya kenyang, supaya beraktivitas, supaya tulang kita ini pacak tegak, supaya dapat sholat, dapat ibadah, semakin sehat badan kita, semakin banyak ibadah kita, maka makan minum tadi menjadi ibadah, menjadi sedekah untuk kita. Tidur umpamanya, tidur itu apa bedanya tidur gitu sama non muslim? Non muslim tidur, orang kafir tidur, orang munafik tidur, ya. Hewan tidur, apa bedanya tidur kita sama mereka? Tidur kita bisa jadi ibadah kalau kita niatkan ibadah, kalau kita laksanakan tidur dengan sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Bahkan Rasulullah dalam satu riwayat mengatakan, man ata firasyahu, siapa yang mendatangi tempat tidurnya, maksudnya nak tidur, ya. Kemudian summa ayyan wiya, kemudian dia pasang niat, ya, ayyakuma bis sholatil lail, kemudian dia itu berniat Pak, sebelum dia tidur dia itu berniat pengen sholat malam, sholat tahajud. Dan sudah tidur, faghalabathu ainuhu, paslah tidur terbangun Pak, hatta yusbiha, terbangun subuh, azan subuh. Masih boleh tak tahajud? Tak boleh karena sudah azan subuh. Tapi uji Nabi Pak, dia dapat pahala seperti orang yang sholat tahajud. Dia lah dapat pahala tahajud. Ngapa? Karena dia pasang niat, pasang niat tahajud. Bahkan kata Rasulullah, wa kana naumuhu shadaqatan min rabbih, tidurnya tadi itu dinilai Allah sebagai sedekah karena dia niat untuk bangun malam untuk sholat tahajud, tapi tidak terbangun. Selain dia dapat pahala tahajud, tidurnya tadi dianggap sedekah. Tidak, masa ada pacak kita lakukan ini?
Jangan pula main niat bae, beda. Lah terbangun tidak bela ya. Tadi kan lah niat aku yang penting dapat. Nah, kalau terbangun Pak, cara Allah membangunkan kita itu macam-macam Pak. Kadang diutusnya nyamuk, tek, berarti Allah tuh nak bangun di kita. Tiba-tiba ada cak suara tikus, berarti Allah tuh nak bangunkan kita. Jangan tidur lagi. Kode alarm langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jadinya Pak. Ya, tidur boleh sedekah ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi insyaallah sedekah sangat umum. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan intinya adalah sedekah. Jadi bukan hanya terbatas terhadap harta. Wallahu alam bissawab. Pas demikian Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.